إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Jalla fi'ula atas nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya yang terus Allah curahkan kepada kita sekalian. Maka marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dalam rangka untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah nikmatnya kepada kita dan memberkahi nikmat-nikmat tersebut. Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tujuan hidup seorang manusia, tujuan hidup kita keluar dari rahim ibu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya agar mereka beribadah hanya kepadaku. Maka tujuan dari seluruh kehidupan ini para hadirin sekalian, Allah menciptakan jin dan manusia. Enggak mungkin jin manusia itu hidup kecuali dengan adanya dunia ini, adanya udara, adanya matahari, gunung-gunung, awan, hujan dan lain sebagainya, bahkan alam semesta ini. Maka tujuan seluruhnya adalah agar kita mentauhidkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan hidup kita. Ketika kita tahu bahwasanya tujuan kita adalah ibadah, maka ada sebuah hal yang sangat penting kita ketahui para hadirin sekalian. Sebuah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, yang mana ini merupakan syarat diterimanya amal ibadah kita, yaitu tidak lain tidak bukan adalah niat yang ikhlas ketika beribadah. Bahkan para ulama menempatkan hadis tentang niat ini para hadirin sekalian menjadi hadis ranking 1 di dalam kitab-kitab mereka. Mari kita lihat ke dalam kitab Sahih Al-Bukhari ataupun ke dalam Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu jami'. Maka kita lihat hadis nomor 1, hadis ranking 1 di dalam kitab-kitab tersebut adalah hadis tentang niat, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Semua amalan tergantung dari niatnya. Seakan-akan Imam Al-Bukhari, seakan-akan Imam An-Nawawi rahimahullah mengingatkan diri mereka sendiri ketika mau menulis kitab tersebut. Wahai Bukhari, wahai Nawawi, perhatikan niatmu ketika mau menulis kitab ini. Dan seakan-akan mengingatkan kita sebagai pembacanya, Anda mau membaca, Anda mau menuntut ilmu, mau beribadah dengan kitab ini, maka perhatikan niat Anda, ikhlaskan niat Anda, karena semua amalan tergantung dari niatnya. Para ulama menjelaskan kepada kita sekalian bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat setidaknya mengandung 3 kandungan makna yang terpenting di dalamnya.
Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat," semua amalan tergantung dari niatnya. Maka ada 3 kandungan yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama, para hadirin sekalian, innamal a'malu binniyat, maknanya adalah semua amalan diterima tidaknya tergantung dari niatnya, ikhlas atau tidak. Oleh karena itu kita lihat di penghujung hadis tersebut, Nabi SAW memberikan contoh, memberikan permisalan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya niatnya ikhlas tulus kepada Allah dan Rasulnya, menolong agama Allah, menolong Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, diterima di sisi Allah. Namun sebaliknya, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya adalah untuk dunia yang ingin dia raih atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia tuju, tidak sampai kepada Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hanya contoh, bisa kita kiaskan kepada seluruh amalan ibadah kita. Namun lihat bagaimana Rasulullah SAW, beliau menjadikan hijrah sebagai contoh. Ini tidak main-main. Kenapa? Karena hijrah bukanlah amalan yang ringan, yang sepele. Para sahabat dulu berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Bayangkan para hadirin sekalian, mereka sudah settle, mereka kampungnya di kota Mekah. Mereka tumbuh besar di sana, keluarga besarnya di sana, dari kecil di sana. Mereka sudah punya usaha, mereka punya rumah di sana, keluarganya di sana. Ditinggalkan para hadirin sekalian. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah, maka mereka pun pergi. Di antara mereka ada yang berjalan ratusan kilometer para hadirin sekalian di tanah yang gersang, yang panas. Itu pun kalau tertangkap, di antara mereka resikonya terbunuh para hadirin sekalian. Subhanallah, amalan yang demikian beratnya, amalan yang demikian resikonya, yang mungkin kita belum pernah melakukannya atau belum merasakan resiko seperti itu. Amalan itu bisa tertolak, amalan itu bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu, padahal amalan yang demikian beratnya. Maka ini hanyalah contoh, namun contoh yang luar biasa. Bisa kita kiaskan kepada seluruh amal ibadah kita. Barang siapa yang sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrahnya, dakwahnya, baca Qur'annya, zikirnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka diterima di sisi Allah. Namun sebaliknya, barang siapa yang sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrahnya, zakatnya, sedekahnya dan sebagainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, namun karena pamrih, karena pujian, karena kedudukan, karena gelar, karena sungkan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka hanya itu yang akan dia dapatkan. Maka disinilah pentingnya niat yang ikhlas para hadirin sekalian. Karena diterima tidaknya amalan kita tergantung dari niat kita. Kandungan yang kedua para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, innamal a'malu binniyat, maknanya adalah semua amalan ganjaran balasan yang akan diperoleh tergantung dari niatnya. Semua amalan ganjaran yang akan kita raih peroleh itu tergantung dari niatnya. Kita beribadah ingin mendapatkan pahala, tapi ternyata ibadah itu justru bisa berbuah dosa para hadirin sekalian. Kalau niatnya tidak ikhlas, kalau niatnya riya, kalau niatnya sum'ah, maka justru bisa mencampakkan pelakunya menuju neraka para hadirin sekalian. Bahkan 3 golongan pertama yang akan dicampakkan ke dalam neraka pertama kali dihakimi di hadapan Allah, dipakai untuk menyalakan api neraka. Siapakah 3 golongan tersebut? Apakah mereka pembunuh yang kejam? Apakah mereka pemimpin yang zalim? Apakah seorang koruptor? Bukan para hadirin sekalian. Justru 3 orang ini adalah orang-orang yang secara zahir adalah pelaku-pelaku amal soleh. Orang yang meninggal di jalan Allah, orang yang berdakwah, membaca Al-Quran, dan orang yang suka berinfak, berderma. Maka ini peringatan bagi kita sekalian.
bahwasanya ganjaran yang diperoleh dari amalan itu tergantung dari niat kita. Bisa mendapatkan pahala, namun juga bisa berbalik menjadi dosa. Dan pahala yang diraih pun berbeda-beda. Tingkat keikhlasan satu dengan lain orang bisa berbeda, maka pahala yang diraih pun berbeda. Ada yang penuh bahkan plus bonus-bonusnya diberi sama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Ada pula yang hanya separuh, 1/6, 1/8 dan kurang dari itu. Oleh karena itu Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala beliau pernah berkata, "Rubba amalin saghirin tu'addimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah." Betapa banyak amalan yang kecil di mata manusia menjadi besar pahalanya di sisi Allah gara-gara niatnya. Namun betapa banyak juga amalan yang besar di mata manusia menjadi kecil pahalanya, tidak berarti di sisi Allah gara-gara niatnya. Maka jangan kita tertipu dengan besar kecilnya amal soleh kita para hadirin sekalian. Kita lihat banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan amalan-amalan yang sepele. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat seseorang yang berenang-renang bernikmat dalam surga di husni syajaratin qata'aha, karena sebuah batang pohon dia potong, yang mana batang pohon ini mengganggu manusia. Ada seseorang yang memberi minum anjing, kemudian Allah pun berterima kasih kepadanya, diampuni dosa-dosanya. Maka niat pada hadirin sekalian. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan tergantung dari niatnya, dan bagi setiap pelaku amalan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yang ketiga para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, innamal a'malu binniyat, maknanya semua amalan ringan beratnya, enjoy tidaknya tergantung dari niat yang ada di dalam hati kita. Suatu amalan bisa sangat menyenangkan, sangat nikmat kalau niatnya hadir dalam hatinya. Namun suatu amalan terasa sangat berat, duduk di masjid ini menjadi berat ketika hati itu tidak hadir di situ para hadirin sekalian, atau hatinya berada di luar, bukan untuk menjalankan perintah Allah menikmatinya. Lihatlah Rasulullah SAW sholat sepanjang malam sampai kaki beliau berdarah, namun beliau menikmatinya. Demikian pula para sahabat lainnya. Namun ketika imam membaca sedikit panjang saja, ketika hati ini di luar, maka dia akan terbatuk, dia akan terganggu. Maka niat, jangankan amal ibadah, amalan dunia para hadirin, amalan dunia. Kita memerintahkan pegawai kita, kerjakan ini dengan baik. Kita perintahkan anak kita, bereskan ini. Ternyata dikerjakan dengan asal-asalan. Ternyata bukannya tambah beres, malah tambah berantakan. Apa yang kita katakan? Kamu tidak niat. Karena innamal a'malu binniyat, semua amalan tergantung dari niatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala tammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para hadirin sekalian, jangan pernah meremehkan yang namanya niat. Karena ketika kita baru berniat amal baik, amal soleh, itu sudah dicatat pahala. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya, Allah berkata kepada para malaikat pencatat amal, "Idza hamma 'abdi bi hasanatin faktubu lahu biha hasanah." Apabila hambaku niat ingin mengerjakan kebaikan, maka tulislah baginya satu kebaikan. Kalau dia mengamalkannya, tulislah baginya 10 sampai 700 kali lipat. Maka ketika kita baru berniat para hadirin sekalian, itu sudah tercatat. Dan ini yang banyak diremehkan oleh kita, banyak yang dilupakan oleh kita, dan berusaha dipalingkan oleh syaitan. Dan inilah tanda hati yang hidup, yaitu hati yang penuh dengan niat-niat amal baik. Kita tidak rugi para hadirin sekalian, kita baru niat.
Ya Allah, nanti hari ini saya ingin berzikir, saya ingin baca Quran. Ya Allah, saya ingin menjenguk teman saya yang sakit, saya ingin bersilaturahmi, saya ingin itu, banyak amal soleh. Jangan sampai mau amal soleh saja bingung, mau niat saja bingung. Maka ini orang-orang yang tidak terhati hatinya. Mari kita manage niat kita semenjak pagi. Kita mau apa hari ini? Tidak rugi, belum keluar tenaga, belum keluar waktu, belum keluar apa-apa, tapi sudah mendapat pahala. Bahkan para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan remehkan niat. Bisa jadi kita berniat, kemudian kita tidak bisa melakukannya karena suatu uzur. Bisa jadi kita tetap mendapatkan pahalanya full seperti yang akan kita niatkan. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lain. Kata Nabi SAW, "Idza awar rajul ila firashihi." Apabila seseorang dia mau tidur, apabila ada orang yang ketika dia mau tidur, wa huwa yanwi an yaquma min al-laili li yusalli, ketika mau tidur, wa huwa yanwi, dia berniat, ya Allah, nanti malam saya ingin bangun malam, saya ingin sholat tahajud 11 rakaat ya Allah. Ternyata apa yang terjadi para hadirin sekalian? Fa ghalabathu 'ainahu hatta yusbih, maka matanya mengalahkan dirinya sampai waktu subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia baru terbangun, sudah tidak bisa tahajud. Apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kutiba lahu mislu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan min rabbih." Ditulis baginya pahala semisal dengan apa yang dia niatkan, dan tidurnya adalah sedekah dari Rabbnya, gratis. Dia tidur pulas tapi mendapatkan pahala full para hadirin sekalian. Maka para hadirin sekalian, mari kita hidupkan hati kita dengan niat-niat yang baik, niat-niat amal saleh. Jangan pernah meremehkan niat, tapi niat yang tulus. Allah tahu mana niat yang tulus, mana yang palsu. Kita berniat misalnya ingin haji, mari kita laksanakan. Orang yang dia sudah mempersiapkan ternyata terhalang oleh virus corona, insya Allah dengan niat yang tulus sudah tercatat. Ketika nanti dia haji, dia dapat lagi pahalanya, subhanallah. Jangan kita remehkan niat, mari kita tuluskan, ikhlaskan niat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang bersih, penuh dengan niat kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka samii'un qarib. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam wa na'udzubika min COVID-19. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.